Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari Program Pendidikan Agama Islam di STIT PGRI Pasuruan. Di kesempatan ini saya akan membahas sebuah ilmu yang berjudul mengajar dalam perspektif Al-Quran. Berikut videonya, disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengajar dalam perspektif Al-Quran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep mengajar dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Yang kedua, bagaimana konsep mengajar dalam surat Al-Alaq ayat 3 sampai 5. Yang ketiga, bagaimana prinsip mengajar dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Sebelum saya menerangkan subtopik atau rumusan masalah yang 3 tadi, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa sih arti mengajar yang sebenarnya. Mengajar dapat diartikan kepada suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang dapat membuat orang lain itu mengetahui atau menguasai suatu ilmu. Lah, kegiatan itu meliputi kegiatan sepihak dan interaksi aktif antara kedua belah pihak. Kemudian masuk pada subtopik yang pertama, yakni menerangkan tentang konsep mengajar dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan pendidikan bukan menjadikan manusia sebagai hamba ilmu ataupun budak teori ataupun pengkultusan kepada seorang tokoh ilmuwan. Akan tetapi tujuan utama dari pendidikan adalah menjadikan manusia sebagai insan robbani, yakni manusia yang berketuhanan. Kemudian pendidikan tidak hanya menjadikan manusia pintar dan menguasai ilmu pengetahuan, namun pendidikan menjadikan manusia sebagai manusia yang kenal dan takut dengan Tuhannya. Lah, takutnya dengan apa? Yakni dengan ilmu yang dimilikinya. Kemudian konsep pendidikan yang diperkenalkan dalam ayat tersebut adalah belajar dan mengajar sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ciri insan robbani itu adalah tu'allimun wa tadarrusun, yang artinya adalah mengajar dan belajar. Kemudian masuk pada subtopik yang kedua, yakni masih akan menerangkan tentang konsep mengajar. Tapi di sini menurut dalam surat Al-Alaq ayat 3 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah meminta manusia membaca lagi. Dan ayat tersebut mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal 2 kali. Nah, bila Al-Quran atau alam ini dibaca dan diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu Maha Pemurah. Artinya apa? Artinya manusia akan mencurahkan pengetahuannya kepada Allah dan akan memperkokohkan imannya kepada Allah.
Lah, di antara bentuk kemaha-pemurahan Allah adalah Ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Lah, mengajari di sini maksudnya adalah memberinya kemampuan menggunakan alat tulis tersebut, ya. Lah, dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan semuanya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum ia ketahui. Artinya, ilmu itu akan terus berkembang ketika manusia itu mampu untuk menggunakan alat tulis itu. Nah, demikianlah besarnya fungsi baca tulis. Kemudian masuk pada subtopik yang ketiga, yakni di sini akan menerangkan tentang prinsip mengajar dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Bayan kepada manusia. Perbincangan pengajaran tersebut dimulai dengan namanya Ar-Rahman yang menggambarkan kasih sayang, tidak dimulai dengan nama yang lain. Nah, hal ini bermakna bahwa mengajar itu mempunyai prinsip kasih sayang. Mengajar mesti dimaknai sebagai perwujudan kasih sayang. Karena kita menyayangi peserta didik, maka kita melaksanakan kegiatan mengajar. Lah, prinsip kasih sayang ini akan melahirkan prinsip-prinsip mengajar lainnya, yaitu seperti prinsip ikhlas, demokrasi, kelembutan, dan tenggang rasa terhadap anak didik. Lah, maksud kelembutan di sini adalah menghindari kekerasan dalam pembelajaran maupun dalam pergaulan. Guru dalam mengajar harus memiliki tenggang rasa dengan anak didik. Jika guru harus memberi hukuman kepada peserta didik karena pelanggaran disiplin, maka hukuman itu harus dimaknai dalam rangka pemberian kasih sayang. Jadi pemberian hukuman bukan karena dendam atau marah karena menuruti hawa nafsu, akan tetapi hukuman tersebut karena kasihan atau karena rasa kasih sayang guru terhadap murid tersebut. Oke, kembali lagi dengan saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai penyampaian materi yang berjudul mengajar dalam perspektif Al-Quran. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya mengajar itu harus mempunyai prinsip kasih sayang, yang mana dari prinsip kasih sayang ini akan melahirkan prinsip-prinsip yang lainnya, seperti prinsip ikhlas, demokrasi, kelembutan, tenggang rasa terhadap anak didik, dan lain-lainnya. Lah, kalau kita diharuskan untuk menghukum seorang peserta didik dikarenakan pelanggaran kedisiplinan, maka pemberian hukuman ini harus kita maknai dengan pemberian kasih sayang, tidak yang lainnya. Atau pemberian hukuman itu karena hawa nafsu kita marah kepada anak didik, itu tidak boleh. Harus dimaknai dengan kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan baik dalam penyampaian materi atau yang lainnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.